Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal pola komunikasi interpersonal dalam konflik perkawinan, studi pada pasangan suami istri periode awal tahun di Kota Bengkulu. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Awaludin Firdaus, Panji Muslim, Amalia Zulfa El Maslahah, dan saya sendiri Dina Aminatul Jannah. Langsung saja, mari kita simak materi pada kali ini. Baik, Jurnal Pola Komunikasi Interpersonal dalam Konflik Perkawinan, studi pada pasangan suami istri periode awal tahun di Kota Bengkulu ini bertujuan bagaimana pola komunikasi interpersonal pada konflik perkawinan. Lalu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan life history. Nah, data-data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam dari narasumber, lalu observasi dan kepustakaan. Peneliti mewawancarai 7 keluarga sebagai informan dalam penelitian kali ini. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Nah, hasil penelitian terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam perkawinan pada periode awal tahun. Penyesuaian tersebut adalah meliputi penyesuaian seksual, penyesuaian pasangan, dan penyesuaian keuangan terhadap keluarga pasangan. Dari 7 keluarga diperoleh hasil. Yang pertama, penyesuaian pasangan. Semua pasangan mengalami hambatan dalam menyesuaikan semua perbedaan di antara keduanya. Lalu yang kedua, penyesuaian keuangan. Konflik sering terjadi dalam pasangan informan yang suami istri bekerja dan pasangan yang suaminya berpenghasilan rendah. Lalu yang ketiga, penyesuaian seksual. Hambatan terjadi pada informan yang pasangannya mengalami gangguan kesehatan dan telah memiliki banyak anak. Lalu yang keempat, penyesuaian terhadap keluarga pasangan. Konflik terjadi pada pasangan yang tinggal di rumah mertua dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Lalu yang kelima, ada pola komunikasi setara dan seimbang, terpisah digunakan pada penyesuaian terhadap pasangan. Lalu yang terakhir, ada pola komunikasi tak seimbang, terpisah digunakan dalam konflik perkawinan yang disebabkan oleh hambatan penyesuaian keuangan, seksual, dan penyesuaian terhadap keluarga pasangan. Nah, dari hasil yang diperoleh, pada masa periode awal perkawinan hampir ditemui konflik antar pasangan. Konflik terjadi karena memang pada masa periode tahun awal terdapat perbedaan antara suami istri dan anggota keluarga lainnya, sehingga diperlukan pola komunikasi yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut. Oke, langsung masuk ke pendahuluan. Dalam perkawinan akan terjadi beberapa proses penyesuaian terhadap pasangan, hubungan seksual, keuangan, dan terhadap keluarga pasangan. Penyesuaian ini akan terasa sulit jika pasangan berada pada posisi tertentu, karena sedikitnya masa pengenalan, perbedaan antar budaya, pernikahan yang dijodohkan, dan konsep yang tidak realistis dalam perkawinan. Penyesuaian ini merupakan salah satu proses saling mengenal satu sama lain, baik itu kebiasaan sehari-hari, penetapan peraturan rumah tangga, dan atau bagaimana cara mereka memutuskan pendapat yang berbeda untuk menentukan tujuan yang sama dalam pernikahan. Baik, saya Amalia Zulfa El Maslahah. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudari Dina. Jadi di sini konflik dalam hubungan itu dapat mempengaruhi harmonis atau tidaknya sebuah hubungan. Jadi hubungan itu dapat berjalan lancar dan harmonis tergantung dari sikap keduanya dalam sebuah hubungan. Konflik ini disebabkan oleh komunikasi, kesulitan berkomunikasi, intoleransi, dan tidak menghargai pasangan membuat pertikaian muncul. Dan bercerai itu seringkali dianggap jalan yang terbaik.
Konflik dapat membuat hubungan bisa semakin dekat atau sebaliknya, tergantung bagaimana cara menangani sebuah masalah. Yang seperti yang saya tadi bilang, itu hal terburuk yang terjadi jika konflik tidak kunjung selesai adalah perceraian. Hal ini disebabkan oleh komunikasi. Konflik sendiri adalah konflik dalam kehidupan sosial, itu berarti berbenturan kepentingan, keinginan, dan pendapat yang melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi konflik terjadi dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, keinginan, kemudian menjadi benturan, kehancuran, dan sejenisnya. Seperti itu. Kemudian pola komunikasi interpersonal yang baik. Jadi dalam menyelesaikan konflik ini, itu jika kita menggunakan pola komunikasi internasional yang baik akan mendukung terciptanya hubungan yang positif. Jadi di sini penelitian tentang konflik perkawinan menarik karena akan berguna untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik pada perkawinan periode tahun awal. Jadi pengelolaan konflik yang efektif dapat menumbuhkan sikap terbuka antar satu sama lain. Jadi pola komunikasi yang baik itu juga mendukung hubungan yang positif seperti itu. Selanjutnya, menurut Walgito, itu terdapat 3 periode awal perkawinan, yaitu yang pertama tahun awal atau early years, kemudian yang kedua itu tahun pertengahan atau middle years, kemudian yang ketiga itu tahun matang atau mature years. Jadi tahun awal ini masa yang mencakup kurang lebih 10 tahun pertama perkawinan. Jadi di sini masih yang awal-awal sekali, kemudian masih harmonis seperti itu. Kemudian yang kedua itu tahun pertengahan. Periode ini itu berlangsung antara tahun ke-10 sampai dengan tahun ke-30 dari masa perkawinan. Jadi masa yang terjadi pada tahap ini adalah childful phase yang kemudian diikuti oleh aging phase. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tahun matang atau mature years. Jadi masa ini dimulai pada tahun ke-30 dalam perkawinan. Jadi pasangan suami istri yang berada pada peran yang baru, misalnya bertindak sebagai kakek atau nenek, menikmati hari tua bersama-sama dan hidup sendiri lagi karena salah satu pasangan telah meninggal terlebih dahulu. Seperti itu. Itu jadi 3 periode awal perkawinan. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan life history. Dalam penelitian ini, data primer itu bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan tentang bagaimana proses penyesuaian yang mereka hadapi dalam perkawinan. Jadi dalam penelitian ini itu menggunakan wawancara kepada informan. Kemudian informan ini ada 7 keluarga yang dijelaskan di abstrak tadi, kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya tentang informan ini. Kemudian data sekunder peneliti itu didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pola komunikasi dalam konflik perkawinan periode tahun awal. Jadi penelitian ini itu memiliki 2 jenis informan, yaitu informan pangkal dan informan kunci yang ditetapkan dengan kriteria tertentu. Ketentuan tersebut itu yang pertama itu reduksi data. Itu yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data. Yang kedua, itu penyajian data seperti merakit data, menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian ini bisa berupa matriks, kemudian gambar, skema, jaringan kerja, tabel, dan narasi. Kemudian yang ketiga itu menarik kesimpulan atau verifikasi. Jadi proses penarikan kesimpulan awal harus kuat dan terbuka. Seperti itu. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya yaitu pembahasan keluarga pertama, Bani dan Rima, penyesuaian keuangan dan hubungan kompetitif.
Sepasang suami istri yang sama-sama bekerja, dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyesuaian yang terjadi pada keluarga Benny dan Rima adalah penyesuaian keuangan dan lebih dekat ke arah hubungan kompetitif. Keluarga kedua, Kevin dan Karin, penyesuaian keuangan dan seksual. Sepasang suami istri yang hanya istri saja memiliki pekerjaan tetap, keduanya tidak terlalu mementingkan masalah keuangan karena Karin berasal dari keluarga berada. Pasangan ini mengalami penyesuaian seksual karena Kevin seorang penderita HIV. Bagaimanapun juga, penyakit ini cukup membuat repot kehidupan seksual keduanya, meskipun mereka menyatakan bahwa saling menerima apa adanya. Keluarga ketiga, Jamie dan Jessie, penyesuaian keluarga pasangan. Pasangan yang sama-sama pernah menikah sebelumnya, keduanya memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, tetapi hanya anak Jessie saja yang tinggal bersama mereka. Anak Jenny menetap bersama Jenita, mantan istri Jamie di kota Bandung. Pasangan ini, khususnya Jessie, kesulitan melakukan penyesuaian dengan keluarga pasangan karena pernikahan mereka tidak disetujui oleh orang tua Jamie. Keluarga keempat, Yoyon dan Yohana, penyesuaian seksual. Merupakan penyesuaian yang mereka hadapi adalah penyesuaian seksual karena Yoyon merasa Yohana terlalu sibuk dengan anak-anak mereka sehingga kehilangan waktu untuk berduaan. Akibatnya Yoyon selingkuh dengan pengasuh anaknya Yosi. Meskipun demikian, karena perkawinan mereka sudah memasuki tahun ke-10, maka Yohana memiliki kebijaksanaan lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah. Keluarga kelima, Darius dan Donna, penyesuaian pola komunikasi setara dan seimbang dan seksual. Pasangan yang dijodohkan merupakan paman dan kemenakan dan memiliki rentan umur yang jauh. Darius memiliki anak dari pernikahan sebelumnya bernama Dika, yang sangat diotoritasi oleh Donna. Selain itu, Darius juga mengidap penyakit diabetes sehingga mengalami gangguan kemampuan ereksi. Hal ini menyebabkan terganggunya relasi seksual antara keduanya. Keluarga keenam, Nugi dan Nunung, penyesuaian terhadap keluarga pasangan. Nugi dan Nunung yang baru saja menikah selama setahun, mereka tinggal bersama ibu Nugi dikarenakan ayahnya telah lama meninggal dunia. Nugi melarang Nunung bekerja dan memasak untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Nunung merasa ibu mertuanya terlalu otoriter dalam kehidupan perkawinan mereka dan Nunung sulit menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan itu. Keluarga ketujuh, Fandi dan Vina, penyesuaian pola komunikasi tak seimbang. Keluarga ketujuh, Valida dan Vina, kala itu Fandi dan Vina masih sama-sama berstatus pelajar. Keduanya tinggal di rumah orang tua Fandi, Hera. Hera sangat keras kepada mertuanya, alasannya karena dia terpaksa merestui pernikahan itu karena Vina terlanjur berbadan dua. Keluarga kecil ini mengalami kesulitan penyesuaian diri terhadap tanggung jawab keuangan dan keluarga pasangan. Proses penyesuaian dalam tiap keluarga berbeda-beda. Menurut Harlock tahun 2004, penyesuaian tersebut meliputi 4 aspek, yaitu penyesuaian pasangan, keuangan, seksual, dan terhadap keluarga pasangan. Itulah mengapa dalam penelitian ini ada beberapa keluarga hidup dalam perkawinan yang sebenarnya jauh dari kata bahagia, namun selalu berusaha menjalani dengan tabah. Sebagaimana dengan budaya masyarakat Asia yang kurang menghargai dirinya sendiri dan memiliki ketertarikan kuat dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Asia lebih mementingkan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain, dan memenuhi ekspektasi orang sekitar daripada kebahagiaan diri sendiri dan keluarga. Teori atribusi berhubungan dengan bagaimana menyimpulkan hal yang menyebutkan perilaku kita dan perilaku orang lain. Seperti mengapa orang cenderung bersikap tradisional karena lingkungan yang menyebabkan hal itu harus dilakukan. Semua yang dilakukan oleh ketujuh keluarga ini disebabkan oleh hal-hal yang dikemukakan dalam teori atribusi. Kemampuan untuk menjaga kelanggengan hubungan dalam keluarga menyebabkan orang tidak mau lama-lama berkonflik atau sebaliknya. Perasaan juga menjadi penyebab kuat dalam membina rumah tangga yang saling mencintai.
Kenyataannya tidak pernah ada perkawinan yang benar-benar harmonis. Pasangan menikah akan menemukan banyak perbedaan di antara mereka, sehingga timbul gesekan-gesekan yang berujung pada konflik. Tetapi pada pasangan yang mampu mengelola konflik ini dengan baik, hubungan akan kembali membaik dan erat sehingga fase bulan madu terus berulang pasca konflik. Kesimpulannya, dari ketujuh keluarga, hampir seluruhnya mengalami hambatan ketika melakukan penyesuaian terhadap pasangan. Informan yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian keuangan adalah informan yang sama-sama bekerja dan suami yang tidak bekerja. Hambatan penyesuaian seksual dialami oleh informan yang memiliki banyak anak dan salah satu pasangannya mengalami gangguan kesehatan. Sedangkan hambatan penyesuaian terhadap keluarga pasangan dirasakan oleh perkawinan yang tidak disetujui oleh orang tua dan pasangan yang tinggal seatap dengan orang tua. Hambatan penyesuaian ini mengakibatkan terjadinya konflik dalam perkawinan pasangan. Terima kasih.